Shalom, selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini di dalam Matius pasal 18 ayat 35. Demikian firman Tuhan, maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan para murid untuk mengampuni orang lain, terutama bahwa mengingat betapa besarnya Allah telah mengampuni mereka. Dan perumpamaan dan penerapannya di sini diakhiri dengan peringatan bahwa jika seseorang tidak mengampuni saudaranya, maka Allah pun tidak akan mengampuninya. Prinsipnya jelas bahwa Allah telah mengampuni utang kita yang begitu besar sehingga hutang apapun yang dimiliki orang lain kepada kita itu tidak berarti jika dibandingkan dengan apa yang telah Allah lakukan. Nah, di sini saudara-saudari, Yesus mengajarkan sebuah prinsip penting yang sering diabaikan mengenai pengampunan, di mana ada banyak orang Kristen yang sebenarnya tulus, tetapi mereka menahan pengampunannya untuk orang lain karena alasan yang keliru, dan mereka merasa bahwa sepenuhnya mereka akan dibenarkan karena tidak memberikan pengampunan itu sendiri. Alasan dari orang-orang yang demikian adalah kira-kira begini, bahwa kita atau saya tidak akan mau mengampuni orang lain yang berdosa kepada saya atau kepada kita sampai orang-orang ini benar-benar bertobat. Dan lebih lanjut mereka beralasan bahwa pengampunan kepada orang lain itu haruslah meneladani pengampunan Allah kepada kita. Karena Allah tidak mengampuni kita tanpa pertobatan, maka kita tidak boleh mengampuni orang lain kecuali mereka benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh kepada kita. Dan bahwa orang-orang ini juga berkata bahwa kita bahkan tidak memiliki kewajiban untuk menahan pengampunan tersebut dan menghakimi pertobatan dari orang-orang yang melakukan kesalahan itu, karena pada akhirnya hal itu juga demi kepentingan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pemikiran yang seperti ini meskipun memang bermaksud baik, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat keliru, sesuatu yang sangat salah, karena pada akhirnya akan sangat berbahaya. Di dalam perumpamaan ini, Matius 18 ayat 23 sampai 35 menunjukkan satu alasan mengapa tidak tepat bagi kita untuk berpikir Allah tidak mengampuni saya tanpa pertobatan saya, dan oleh karena itu saya harus menahan pengampunan saya kepada orang lain sampai mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Pemikiran ini salah, karena biar bagaimanapun saudara-saudara, baik saya dan saudara-saudara sekalian, kita tidak berada di tempat yang sama dengan Allah dalam persamaan ini. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah sama dengan Allah. Allah di sini saudara-saudara, ia berdiri sebagai pribadi yang tidak pernah diampuni dan tidak pernah membutuhkan pengampunan. Sedangkan kita sebagai manusia berdosa, kita sebagai pribadi yang telah diampuni dan membutuhkan pengampunan itu secara terus-menerus. Dan oleh karena itu, jika memungkinkan, maka seharusnya kita jauh lebih cepat untuk mengampuni daripada Allah tanpa persyaratan apapun. Karena kita berdiri sebagai orang berdosa yang telah diampuni, yang juga harus mengampuni. Dan kita memiliki kewajiban yang bahkan lebih besar untuk mengampuni. Penting bagi kita sekalian untuk memahami juga bahwa ada perbedaan yang harus kita pahami antara pengampunan dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi sejati dalam hubungan hanya dapat terjadi ketika kedua belah pihak menyetujuinya.
Dan ini mungkin memerlukan pertobatan dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang bertikai. Tetapi pengampunan ini bersifat sepihak. Maka saudara-saudara, konteks dari perumpamaan di dalam Matius pasal 18 ini, saudara, perumpamaan ini diberikan untuk menolong kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih pemaaf, bukan kurang pemaaf. Tidak seorang pun dapat secara wajar membaca perumpamaan ini dan berpikir bahwa tujuannya adalah membatasi pengampunan pada murid-murid Yesus. Maka sekali lagi, jangan menahan pengampunan untuk orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, karena sesungguhnya kita telah mendapatkan pengampunan yang jauh lebih besar dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.